Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita bertemu lagi di dalam kelas Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 9. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu kelas 9 datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap melaksanakan belajar walaupun secara online, tetapi kami merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberi kami kekuatan dan kesehatan. Dan saat ini Tuhan kami akan belajar, tolong kami supaya kami boleh mengerti setiap pelajaran yang disampaikan oleh ibu guru kami, supaya semakin hari kami boleh semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, bahkan kami juga mempunyai pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anakku, hari ini kita akan masuk di dalam pelajaran pada bab 4. Pada bab 4 buku kita, ya. Di buku kita itu di bab 4, Aku dan Gerejaku. Ya. Di buku kita itu ada di halaman apa ya? Ayo. Siapkan buku, siapkan Alkitab, siapkan buku catatan, pulpen ya, sambil ibu mengajar, sambil kalian catat. Ada di halaman 23. Aku dan Gerejaku. Yuk, kita buka sama-sama bukunya, kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Oke. Ya, udah selesai ya. Kita lanjut. Nah, arti kata gereja. Kata gereja di dalam bahasa Portugis itu disebut igreja. Apa sih artinya? Adalah kumpulan umat atau kumpulan orang percaya. Di dalam Perjanjian Baru disingkat PB ya, diambil dari bahasa Yunani, yaitu eklesia. Eklesia yang artinya dipanggil keluar untuk memberitakan Injil. Bagi bangsa Yahudi, orang-orang yang berkumpul itu disebut kahal, menunjuk pada sebuah jemaat Israel yang dibentuk di Gunung Sinai. Kita tahu ya, bahwa waktu itu orang Israel dipanggil oleh Tuhan dari penjajahan atau dari perbudakan di Mesir. Masih ingat ya? Yaitu dibawa oleh hambanya, siapa namanya? Hambanya Musa. Diambil dari tanah bangsa Mesir untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Waktu itu mereka ada di Gunung Sinai, belum ada gedung gereja, belum ada bait suci. Jadi mereka hanya berkumpul bersama-sama, itu yang disebut dengan kahal. Nah, jadi gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan atau dari dunia ini untuk menjadi miliknya, untuk menjadi kepunyaan Allah. Ayo, kalian termasuk gereja enggak? Tadi di lagu kita, gereja bukan gedung, tetapi yang utama gereja adalah orangnya. Jadi Ibu Niwal, kalian semua, Bastian, lalu Sinar Fani, lalu siapa lagi? Ibu lupa ya. Brian,
Michael, Glory, Febrinda, Tuti, lalu siapa lagi ya? Ayo, yang pelit-pelit nih namanya nih, Ibu lupa nih. Katrina, Clara, Yansen. Nah, kalian semuanya adalah gereja. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dunia, untuk menjadi milik Allah, milik kepunyaan Allah. Jadi, yang gereja itu adalah milik kepunyaan Allah. Bangga nggak kalian jadi milik kepunyaan Allah? Bangga dong. Disebut anak-anak Allah lagi. Nah, sekarang minggu lalu kita belajar tentang tugas panggilan gereja. Masih ingat nggak ada 4? Ayo, ada yang masih ingat? Diakonia, koinonia, marturia, didaskalia atau melayani, bersaksi, bersekutu, dan mengajar. Hari ini kita akan belajar tentang peran gereja. Apa sih peran gereja? Apa sih fungsi gereja di tengah-tengah masyarakat atau di dalam jemaat? Yang pertama adalah untuk memuliakan Allah atau menyembah Allah. Jadi, memang kita sebagai umat manusia memang sudah sangat pantas dan wajib kita untuk menyembah Allah, untuk memuliakan Allah dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ayo, memuliakan Allah. Bagaimana caranya? Melalui berdoa. Rajin berdoa nggak nih? Mau tidur, mau makan, mau belajar, mau apa aja. Tidak perlu harus tutup mata juga dalam hati. Nah, selain berdoa apa? Menaikkan pujian saat bernyanyi, menyanyi sungguh-sungguh loh, bukan cuma di mulut. Itu juga sudah menyembah Allah. Nah, yang paling terakhir, yang paling penting adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti apa yuk contohnya hidup yang berkenan kepada Allah itu? Contohnya, dibilang jangan nyontek, ya nggak nyontek. Jangan ngelawan orang tua, ya nggak ngelawan orang tua. Jangan bohong pada guru, ya nggak bohong pada guru. Itu yang disebut hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk menyembah atau memuliakan Allah. Ayo sama-sama kita sebutin ya. 1, 2, 3. Melalui berdoa, menaikkan puji-pujian, masih ada satu lagi, membaca Alkitab, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Kalau hari Minggu, kita harus apa? Beribadah. Sekarang ada gereja yang udah buka, ya silakan ke gereja. Ada yang masih beribadah di rumah, ya silakan beribadah di rumah. Bukan nonton video sambil tidur, sambil dengar khotbah, tapi duduk manis selayaknya seperti orang yang sedang beribadah. Oke. Peran yang kedua adalah gereja harus membangun jemaatnya. Nah, maksudnya apa nih? Kita kan setiap di gereja itu, di gedung gereja maksudnya, kita mempunyai masing-masing talenta. Ada yang jago main musik, ada yang jago nyanyi, ada yang jago memberi nasihat, ada yang jago apalagi nih, berdoa, memimpin pujian, macam-macam talenta manusia. Itu kita gunakan untuk saling membangun di dalam jemaat. Kalau ada yang sakit, didoakan. Ada yang sedih, dihibur. Lalu kemudian bersaksi, kemuliaan Tuhan, memimpin pujian, dan lain-lain. Itu perannya. Yang pertama tadi, memuliakan Allah. Yang kedua, membangun jemaat dengan talenta yang kita punyai. Lalu yang ketiga adalah gereja harus bersikap terhadap dunia. Gereja dalam hal ini adalah orangnya ya. Kalian harus bersikap pada dunia. Apa sih yang harus dilakukan? Yaitu kita sudah belajar lalu juga, yaitu gereja harus bermisi atau menjadi contoh mengabarkan Injil. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Tuhan Yesus memerintahkan untuk kita pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Lalu dari sikap kita juga adalah hidup yang mengasihi dan juga hidup peduli pada orang lain. Contohnya di dalam Lukas 10 ayat 25-30 tentang orang Samaria yang baik hati. Ya? Oke, aku dan gerejaku, kita adalah orang percaya, adalah bagian dari jemaat
Gereja membutuhkan peran aktif kita. Kita ini adalah bagian dari jemaat. Lalu kemudian kita tidak hanya sekedar sebagai orang Kristen, benet di gereja, udah datang doang duduk diam. Tetapi sebagai remaja dibutuhkan peran kita. Lalu kemudian masa muda adalah masa yang paling indah untuk memulai pelayanan. Apa aja bisa kalian lakukan, nak? Bermain gitar, bermain keyboard, memimpin pujian, memimpin doa, itu semua dapat kalian lakukan untuk dikit lagi. Ya? Oke, nah contoh Alkitab bilang dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Siapa tokoh Alkitab? Ada Yusuf, ada Timotius. Yusuf itu masih muda loh, dipakai Tuhan. Kemudian Timotius, lalu Daud juga. Dan masih banyak lagi contoh dalam Alkitab. Nah, kalian mau kan juga menjadi anak-anak muda yang jadi teladan, jadi contoh, jadi pelayan walaupun masih muda. Oke, baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ditonton lagi, diulang-ulang pembelajarannya sambil baca juga materinya di bab 4. Tugasnya adalah ikuti petunjuknya, tuliskan pengalamanmu saat mengikuti kegiatan gereja. Buat dalam 3 paragraf. Lalu kesan apa yang kamu dapat di dalam kegiatan tersebut? Silakan kalian kerjakan di buku agama, ditulis dengan rapi, sambil juga difoto, lalu dikirim ke Google Classroom. Jadi fotonya ada 2 di Google Classroom. Ada foto tugas yang jelas, lalu ada foto kamu sedang mengerjakan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, belajar dengan serius, jangan lupa untuk selalu berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun waktu yang sangat singkat, kami boleh belajar. Biarlah kiranya pelajaran yang boleh kami pelajari hari ini tentang aku gereja, kami mampu praktekkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menunjukkan sikap hidup sebagai seorang remaja Kristen yang dipanggil Tuhan, gereja. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Tolong kami supaya kami tetap dalam keadaan yang sehat. Berkati orang tua kami supaya sehat, dapat senantiasa bekerja. Dan tolong bangsa kami supaya segera dipulihkan, dilalui dari virus corona. Supaya kami boleh kembali berkumpul di sekolah untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Selamat siang. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.